Si kolostrum itu adalah air susu yang keluar pertama kali, biasanya berwarna kuning. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di Ngobrol Pagi. Ngobrol pagi kali ini Bidan Juju akan ngebahas tentang hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin selama nipas ya. Jadi selama nipas ini harus dihindari ya. Kalau kemarin itu justru harus dilakukannya apa gitu kan, pemeriksaannya apa. Kalau sekarang itu hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nipas. Ada 4 macam, ada 4 kegiatan yang harus dihindarin. Yang pertama adalah membuang ASI yang pertama keluar atau kolostrum, karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh bayi atau anak kita ya. Ya, si kolostrum itu adalah air susu yang keluar pertama kali, biasanya berwarna kuning. Nah, itu tuh jangan sampai kita buang karena itu tuh mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kekebalan tubuh atau imunitas ya, atau untuk daya tahan tubuh si bayi kita. Ibu jangan sampai dibuang ya, karena mitosnya, saya dengar mitosnya itu katanya harus dibuang karena itu asinya kotor kalau yang warna kuning itu. Padahal sebenarnya bagus sekali untuk anak kita ya, malah untuk daya tahan tubuhnya biar anak kita nggak gampang sakit. Jadi si kolostrum itu harus diberikan ke anak kita ya. Pas pertama tuh biasanya ya, pas pertama menyusuin itu yang keluar tuh warna kuning, kayak kadang warnanya jadi putih kayak itu ya. Pokoknya rembesan pertama ASI itu jangan sampai dibuang. Yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol atau popidon atau iodin atau obat merah atau sabun, karena bisa terminum oleh bayi kita. Ya, jadi membersihkan payudara itu jangan sama sabun-sabunan atau sama alkohol, karena berpikirnya payudara itu kotor malah dibersihkannya sama alkohol ataupun sama betadin ataupun obat merah. Jangan ya, justru itu tidak baik untuk payudara kita dan juga tidak baik untuk bayi kita. Takutnya emang terminum sama bayi kita gitu kan. Cukup membersihkannya dengan air hangat, dikompreskan ke kasa dan ditempel sini. Nah, itu untuk membuang kotoran nanti. Setelah itu untuk antiseptik itu bisa dengan air susu sendiri. Kita pijat si putingnya, nanti akan ada rembesan, nanti kita olesin. Nah, itu tuh fungsinya untuk antiseptik, yaitu untuk membersihkan atau antiseptik puting kita. Jadi tidak harus dicuci dengan sabun ataupun alat-alat antiseptik lainnya ya. Justru itu khawatir dia akan minum sama anak kita dan tidak baik juga untuk puting kita atau susu kita ya, puting susu ya, payudara gitu, untuk payudara kita. Jadi usahakan tidak melakukan itu gitu, karena itu tidak baik untuk bayi kita dan juga untuk payudara kita. Yang ketiga ini adalah mengikat perut terlalu kencang. Bukan, kalau di kampung suka pakai yang namanya kemben ya, bukan kemben ya, pokoknya sejenis korset gitu ya. Boleh memakaikan korset, tapi dengan catatan tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang kan ngap juga ya. Iya, justru jadi napas kita akan terganggu gitu. Jadi emang yang wajar-wajar saja. Boleh mengikat perut, tapi yang wajar saja, tidak terlalu kencang. Sama halnya dengan bayi juga kan, bayi ada yang pakai yang namanya emat ataupun gurita bayi katanya, biar itu pun jangan terlalu kencang. Saya mah kalau menghilangkan mungkin akan susah ya, menghilangkan untuk tidak dipakai, tapi intinya jangan terlalu kenceng. Kan suka ada tuh yang ikatnya kenceng banget katanya karena perut bayi itu gitu. Nah, sama dengan perut si ibu juga ya, ngikatnya kenceng karena perut ibu tuh bekas hamilnya itu
pasti membesar, bekas membesar itu kan, jadi dipakaikanlah ya si kemben itu atau si korset itu gitu kan. Dan kencang, nah itu yang salah. Mangga saja dipakaikan tapi jangan terlalu kencang. Ibu kalau tidak pakai gimana? Ya bagusnya emang tidak pakai gitu, karena emang masalah besar ataupun kecilnya si perut itu bukan dari ikatan si kemben itu, bukan ya. Langsung yang keempat, menempelkan daun-daunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Nah, kan ada ya zaman dulu itu menempelkan daun daun sereh ya, daun apa ya gitu ya. Ditempelkan di kemaluan. Justru jangan menempelkannya di kemaluan ya. Justru itu akan menimbulkan infeksi, apalagi yang ada yang sampai tumbukan jahe, tumbukan dan lain halnya ditempelkanlah ke kemaluan kita gitu kan. Apa maksudnya nggak kebayang infeksi apa yang akan tersalurkan ke misalkan si kemaluan kita itu ada luka, dia ada luka laserasi, ditambah ditempelin daun gitu loh. Iya, sedangkan entah dari daun itu entah bakteri apa yang nempel di daun itu, gimana ya, itu yang dikhawatirkan akan terjadi infeksi gitu ibu-ibu. Jadi kita selama nipas itu jangan melakukan hal yang emang malah menjadikannya infeksi gitu. Kalau bidan Juju sendiri sih tidak namplok harus merubah secara sekaligus total gitu kan, tapi maksudnya bertahap kita memberikan pengertian. Ibu kan aku disuruh mertua harus pakai tumbuk jahe gitu kan, atau emang apa gitu ya, untuk biar cepet lukanya cepet ya cepet sehat gitu kan. Iya, gimana Bu aku biar ngejelasin ke orang tua atau ke mertua? Ya jelaskan kalau emang nempel ke wilayah luka ya, wilayah luka itu bukannya malah menjadi obat, akan menjadi infeksi, karena tidak tahu tuh bekas tumbukannya itu dari apa dan seperti gimana gitu kan, cara numbuknya itu akan bakteri apa yang terbawa ke kemaluan kita. Udah mah kemaluan kita itu habis luka, habis melahirkan gitu kan, habis mengeluarkan dedek bayi, ditambah dengan ditaburin ramuan-ramuan seperti itu gitu kan. Makanya hindarin ya namanya ditaburin ramuan gitu kan. Karena ibu bidan pun kan ngasih obat untuk mempercepat penyembuhan lukanya gitu kan. Pokoknya lakukan aja kontrol yang diwajibkan, yaitu 3 kali pertemuan dengan ibu bidan gitu kan. Salah satunya ibu bidan akan memberikan terapi untuk penyembuhan luka pereniumnya ya, luka jalan lahir, maksudnya luka jalan lahirnya akan diberikan terapi gitu Bu. Jadi seperti itu ya ibu ya. Ada 4 kegiatan yang harus dihindarin sama ibu bersalin ataupun sama ibu nipas gitu kan. Salah satu maksudnya 4-nya itu udah saya jelasin tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan gambaran bagi yang emang belum tahu, bagi yang udah tahu pun mudahan bisa memberikan tahu ke teman-temannya yang lain atau ke ibu-ibu yang lain supaya tidak melakukan hal-hal yang emang seperti itu, karena akan berdampak tidak baik gitu ya, akan berdampak justru bukannya kita berharapnya suatu kebaikan, malah akan berdampak tidak baik karena emang kita salah persepsi itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.